Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil wawancara kami yang ada di daerah Megawon, yaitu tradisi apitan. Perkenalkan, nama saya Fira Ayu Ningrum dengan NIM 202033002. Perkenalkan, nama saya Lisa Putri Wihana dengan NIM 202033015. Dengan saya Rizky Alamsyah Permana dengan NIM 202033016. Saya Yunia Firianda dengan NIM 202033023. Selanjutnya, kelompok kami akan menampilkan tradisi apitan yang telah kami wawancarai dengan 3 narasumber. Berikut wawancara dari kami. Terima kasih Pak, kami dari mahasiswa Universitas Nurul Kudus dengan Prodi SD mau menggali lebih dalam tentang budaya lokal di Desa Megawon. Yang pertama dari Bapak, menurut Bapak, apitan itu apa ya Pak? Ini ceritanya panjang. Iya. Kenapa kok sampai muncul kegiatan apitan? Kalau kita lihat yang namanya apitan itu kan seperti sedia bumi. Kita mensyukuri apa yang telah diberikan, ya. Syukur dengan sesuatu istilahnya kayak ada sesajian, ada apa itu sesajian wujud rasa syukur kita dengan membawa hasil dari alam. Jadi gini, awal mula Megawon ini kan tidak ada yang namanya apitan atau sedia bumi. Ya. Terus dari kami pemerintah desa ada ide bagaimana kita munculkan acara tersebut. Untuk memunculkan acara tersebut itu kan tidak hanya sekedar ayo kita bareng-bareng di lapangan atau di desa berbondong-bondong kita berdoa bersama, tidak harus itu. Harus ada sesuatu yang kita munculkan di situ. Kegiatan apa akan kita munculkan di situ apa? Ternyata kita menggali sejarah. Megawon itu kan sebetulnya punya tinggalan yang sangat berharga, yaitu yang namanya Tari Bunjaho. Tari Bunjaho itu saya lahir ya sudah tidak ada sebetulnya. Saya dengar dari orang tua. Biyen kuwi Megawon ana Tari Bunjaho. Biyen nate pentas di kabupaten. Nah, dari situ kami menggali sebetulnya apa Tari Bunjaho itu, tujuannya apa, terus mainnya, tarinya kayak apa, kami gali. Kami menginventarisir masyarakat yang tahu sejarah itu. Untungnya ada beberapa orang yang sepuh-sepuh yang bisa menceritakan, walaupun hanya sebatas. Tapi dari keterangan orang-orang sepuh itu kita kumpulkan, kita rangkum. Pak, tarinya itu dulu ada yang kayak akrobatik, ada yang bermain kayak debus, terus ada yang pakai janur. Dari situ kita mengundang ahli-ahli yang soal tarian, ya. Terus muncullah tari yang sekarang ini sering dipentaskan di apitan.
Jadi dari apitan itu kami mengangkat tinggalan sejarah untuk momen apitan itu. Jadi intinya itu untuk mengangkat, memunculkan kembali. Ya, jadi untuk tari Bonjahoknya sendiri itu tari itu dulu dibawa ulama dari Bumiayu kan, ke sini dalam rangka penyebaran Islam. Ya, dulu memang Megawan itu ya Islam, tapi tuntunannya terus kesadarannya belum seperti kayak sekarang ini, jauh. Jadi dengan adanya tari Bonjahok itu mengajak masyarakat untuk menjalankan Islam yang sebenarnya. Ya, sholat, beribadah, ya juga sedekah, ya. Dan Bonjahok itu menurut para ulama, Bonjahok itu artinya mari berbuat kebajikan. Bonjahok. Mungkin sekilas kalau orang mendengar Bonjahok itu kan mesti, wah itu kok Cina mesti. Ternyata itu dari bahasa Arab. Bonjahok. Ya, itu artinya mari berbuat kebajikan. Ya, jadi setelah dibawa ulama dari Bumiayu masuk ke Megawan, dulu tiap tahun dipentaskan, tapi di situ tidak ada regenerasi. Jadi setelah yang pentas-pentas itu sudah wafat, sudah almarhum, tidak ada yang meneruskan. Dan tanggung jawab tugas generasi ini yang harus meneruskan. Makanya di apitan itu yang kita angkat ya peninggalan yang sejarah itu bisa Megawan. Karena belum tentu loh satu desa maupun kabupaten punya tarian khas. Belum tentu, kabupaten aja belum tentu. Ya, tapi intinya untuk Megawan kita punya. Ya. Kita angkat dalam apitan, kita kita tampilkan di ujung acara sambil kita sedekah di situ. Biasanya bawa gunungan kan, nanti gunungan itu dikasihkan pada masyarakat. Tapi biasanya dorang sabar, tarian bar, gunungan terus jadi rebut. Dari situ kami terus menambah bagaimana apa yang kita berikan ke masyarakat, intinya dari masyarakat ke masyarakat itu. Itu ada berkah, ya, ada berkah. Jadi sebelum kita bawa ke lapangan, apa yang nanti dikasihkan itu kita ngaji dulu dengan khataman Al-Quran. Kita mengaji biasanya di aula sini. Kita khatamankan, setelah khataman baru itu kita laksanakan apitan. Jadi berantai kegiatannya. Itu. Dari penjelasan Bapak tadi, kan sebelumnya ada tarian khas dari sini. Nah, tarian itu sudah menjadi, Bapak sudah tahu ada tarian khas gitu. Terus apitan itu, kok adanya apitan itu bagaimana sih Pak? Terus kan bisa kita tambahin dengan tarian, bisa disebut apitan itu. Bagaimana dengan apitan itu? Ya, gini. Intinya orang hidup ini kan tidak perlu disyukuri, termasuk dalam suatu desa. Di desa-desa lain biasanya ya kita membawa mungkin satu
tenongan Iya. untuk acara angkutan. Ya. Jadi di sini pun kami muncul bagaimana kita juga kepengen mengungkapkan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa, sekaligus minta keselamatan untuk warga desa semua. Ya. Dulu saat kecil orang mau panen padi kan, Iya. itu juga bersedekah dulu. Walaupun mungkin di situ cuman ada nasi telur. Iya. Nah, namanya miwiti. Miwiti. Ya, wiwit. Ya. Nah, itulah. Jadi sebetulnya kita ini kan orang Jawa asli ya, orang Jawa. Hal-hal semacam itu memang sebaiknya tidak kita lupakan, kita itu yang menjadikan kenapa membangun itu terus ada Miwitan. ya. Jadi pengen mengungkapkan rasa syukur kita dan doa untuk keselamatan semuanya, dan momen yang paling terpenting yaitu mengangkat peninggalan yang sangat bersejarah tadi itu. Jadi sebelum apitan pun kami dari perangkat desa dan BPD itu pun mendoakan tokoh-tokoh di Megawon ini. Ada tokoh kalau di sini namanya pepunden, ya, pepunden ya. Mungkin di desa lain kan banyak juga, pasti ada. Satu desa itu dulu itu pasti ada pepundennya. Ini sopo, leluhurnya siapa? Di desa Megawon itu ada yang namanya Mbah Ronggo. Ya, itu dipercaya Mbah Ronggo itu paling sepuh di antara yang lain. Terus di Dukuhungu itu ada dua. Ada Mbah Makom, namanya Mbah Makom itu Mbah Muhammad Ragil. Mbah Muhammad Ragil. Ya. Itu makamnya di tengah-tengah pemakaman umum di situ. Terus juga ada Mbah Sireng. Kalau di Dukuhungu itu ada dua. Jadi ada Mbah Makom, Mbah Muhammad Ragil itu ada dua Mbah Sireng. Di Indopang sendiri ada Mbah Sadu. Mbah Sadu. Ya. Mbah Sadu itu menurut orang situ namanya Mbah Saduwo. Ya, Mbah Saduwo. Itu dulu kan ya pemuda leluhur di sana. Terus di paling timur sendiri sana Bogor itu ada dua ya. Ada Mbah Gusti Gunung Jati. Terus juga ada Mbah Bubut Lowo. Ya. Terus yang terakhir yang di sebelah lapangan ini sepak bola itu ada petilasannya Mbah Sigreng. Dan Mbah Sigreng. Dari ketujuh itu ya, sebelum acara apitan kita doakan, berdoa di situ semua untuk beliau-beliaunya juga ya, untuk mohon keselamatan. Ya. Setelah itu kita khataman Al-Quran, baru acara apitan dimulai. Alhamdulillah dari awal sampai sekarang Lancar. apitan lancar ya. Ya, bagaimanapun walaupun kita percaya kepada Yang Kuasa, tapi di sisi lain kita juga tidak melupakan para leluhur kita. Selanjutnya dari apitan tersebut pertama kali yang mengelola siapa?
Untuk pengelolaan angkutan itu dari desa membuat panitia pelaksana angkutan. Ya. Dari panitia itu kita panggil RT, ketua RT dan tokoh di situ yang ada, kita ajak rembuk bersama. Nanti kita pilih ketuanya siapa. Ya. Berganti-ganti, ada yang 2 tahun baru ganti. Jadi nanti ada panitia pelaksanaan kita. Selanjutnya keapitan itu kapan dilaksanakan? Apakah ada bulan-bulan tertentu? Pelaksanaan ya, itu kalau penanggalan Jawa itu pas bulan Abit. Bulan Abit itu kalau kalender enggak, kalau nasional kita kan mengikuti itu. Iya. Kalau kalender Muharram, Arab itu bulan Dzulqa'dah kalau nggak salah ya. Dzulqa'dah ya, Syawal, terus Dzulqa'dah itu. Jadi kalau tanggalnya sesuai kondisional, belum pasti. tapi kalau bulannya bulan itu Abit. Abit atau Dzulqa'dah. Terus selanjutnya kenapa di desa Magawan ini apakah hanya ada apitan? Tradisi apitan. Ada tradisi apitan. Apa ada tradisi yang lain selain tarik bunga dan sebagainya Pak, di peninggalan desa Magawan? Gini, kalau upacara secara menyeluruh ya Mbak ya, desa itu yang paling besar itu apitan. Ya. Karena ini diikuti seluruh masyarakat. Ya, sampai untel-untelan, dapat deret, dapat pentas juga. Itu yang paling besar ya, apitan. Ya. Mungkin per dukuh itu juga ada acara-acara yang rutin tahunan. Ya doa kalau leluhur masing-masing itu. Pak Luhur Mas Ya, ganti luhur itu atau hal itu kan rutin setiap tahun ya. Tapi kalau hal itu kan hanya seputar perdukuhan. Kalau yang tingkatnya desa itu kan seluruh masyarakat. Masyarakat mengikuti, baik itu yang di Megawon, di Dukawungu, Duka Krajan, Lupang maupun Perumahan, semuanya mengikuti. Terus di mana tradisi apitan itu dilaksanakan? Biasanya pelaksanaan selama ini kita mayoritas di lapangan. Pernah sekali kita laksanakan di jalan ini, ya, di jualan mulai ini sampai sana itu kita gelari karpet semua. Ya, pernah itu gelari karpet semua itu. Cuman kalau di sini itu lalu lintas yang sangat bingung sama akhirnya untuk amannya ya di lapangan. Jadi cari lokasi yang lebar, yang aman, karena itu menampung orang banyak. Selanjutnya bagaimana sih Pak konsep awal dari tradisi apitan itu untuk dilaksanakan? Nah gini, mulai awal pertama kali itu kan mengadakan tahun pertama itu tahun 2012 ya. Selain gongnya tari Bundaho ya, biasanya kita awali pementasan di setiap RT. Ya, jadi selain itu loh Mbak, dari awal kan
kita selamatan, mohon mendoakan sesepuh. Setelah itu kita ngaji bersama, khataman Quran, baru gongnya angkutan itu. Angkutan itu biasanya kita ada tampilan di masing-masing RT. Itu kan untuk memunculkan sebetulnya potensinya masing-masing RT itu apa kan yang bisa dikembangkan. Kreativitasnya kan masing-masing. Yang masuk potong rumah, ini yang masuk apa itu pengusaha kayu. Terus dulu itu ada juga dari Bogor itu bawa apa ya Pak? Itu kan ya kayak miniatur onta gitu. Jadi potensi di masing-masing itu bisa kita munculkan, termasuk munculnya makanan khas Megawan getuk gulung. Pernah nggak dengar getuk gulung? Ya. Dulu itu dari Wungu, orang yang bikin getuk gulung itu bikin gunungan, isinya getuk semua. Jadi untuk gunungan kayak Iya. Dan sampai sekarang getuk gulung itu pun masih disenangi warga, termasuk banyak pesanan dari luar desa. Jadi bahkan teman-teman saya sendiri yang dari luar kota kalau kesini itu nanyanya apa? Getuk. Aku siapnya getuk. Itu namanya getuk gulung. Getuk gulung itu khas dari Megawan. Jadi itu termasuk manfaat dari habitat itu, muncul potensi-potensi. Iya Pak, terima kasih atas informasi budaya lokal di Desa Megawan. Kami dari mahasiswa UMK meminta maaf jika ada salah kata atau perbuatan kita. Sekian Pak, Assalamualaikum. Masih ada yang belum paham. Di dalam rangka mengurangi bagaimana tari itu bisa dikenal masyarakat, bisa diteruskan di generasi-generasi yang akan datang. Itu kan perlu. Jangan sampai seperti dulu tadi, habitat ini hanya ada di eranya saya. Setelah saya udah ngerti, tari benyaho itu apa? Kan? Orang harus iso. Pelaku wis dosek do kabeh. Jangan sampai kayak gitu. Ya. Makanya dulu pernah ada lomba tari benyaho. Ya, dari masing-masing RT. Terus selain itu juga kami nanti mendidik tari-tari itu kepada anak. Nah, jelas kalau yang ikut tari yang dulu pasti kan sudah bisa. Ini tinggal PR-nya kita menggarap anak-anak untuk bagaimana supaya benyaho itu bisa dilihat, bisa diceritakan, bahkan mereka itu bisa mempraktekkan. Ya. Nah, ini tugas ke depan. Ya. Jadi semoga saja budaya yang ada di Megawan itu bukan musnah lagi. Bukan tinggal kenangan lagi. Ya. Bisa terus karena itu peninggalan berharga untuk anak cucu. Maaf tadi ini kelamaan karena belalah kami apa. Saya ucapkan terima kasih ya Pak atas waktunya yang diberikan kepada kita untuk informasi itu. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Mulia Kudus. Di sini saya minta bantuan Bapak untuk sebagai narasumber
Dan di sini kami tim kelompok ingin menanyakan tradisi yang ada di daerah Megawon. Ya, monggo. Yang pertama, apa tradisi apitan itu? Ya, tradisi apitan itu diselenggarakan pemerintah Desa Megawon dengan tujuan untuk memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok dinamakan apitan? Itu karena dilaksanakan di bulan Apit, penanggalan Jawa. Kalau penanggalan Arab adalah Dzulqa'dah, sehabis Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, Syawal, Apit besar kalau orang Jawa gitu. Makanya namanya terus disebut apitan. Itu asal-usulnya seperti itu. Yang pertanyaan kedua ya Pak, siapa yang mengelola tradisi apitan? Ya, untuk sementara ini pemerintah desa yang didukung oleh RT RW sedesa Megawon dan juga organisasi kemasyarakatan. Misalnya ada NU, IPNU, masjid dan sebagainya. Itu juga menyokong ikut serta dalam kegiatan apitan ini. Yang ketiga, kapan tradisi apitan dilaksanakan? Apakah ada hari tertentu atau pripun Pak? Ya, itu tadi pelaksanaannya intinya adalah di bulan Apit, penanggalan Jawa. Kalau tanggalnya bisa berubah-ubah, tapi kalau bulannya adalah bulan Apit atau Dzulqa'dah. Berarti bulan Apit. Iya, berarti bulan Apit. Tanggalnya berubah-ubah sesuai dengan situasi. Biasanya dilaksanakan kalau hiburannya biasanya malam Ahad, terus kegiatannya Sabtu sore. Jadi bersambung, dan Jumatnya sebelumnya biasanya ada tahtiman Al-Quran 30 juz dengan mengundang yang tahfidz Al-Quran itu. Waktu corona seperti tahun kemarin itu ada tradisi itu mboten Pak? Sementara kemarin untuk kegiatan show-nya tidak ada, tetapi masih ada satu kegiatan yang tidak dihilangkan, yakni kegiatan tahtimul Quran. Itu kan cuman 30 orang dengan menggunakan protokol ketat. Itu pakai masker, berjaga jarak sekitar 1 meter. Itu karena apa? Itu intinya doa, sekaligus mohon doa keselamatan khususnya kemarin dengan adanya pandemi COVID-19. Kenapa di Desa Megawon diadakan tradisi apitan? Iya, tadinya memang tidak ada ya Megawon sebelum tahun 2014 tidak ada. Terus atas pemikiran dari Bapak Kades, gimana caranya supaya kita mohon doa sekaligus itu adalah cerminan kebahagiaan bagi masyarakat, sehingga tercetuslah ide untuk diadakan apitan. Itu karena penggabungan seni dan doa sekaligus ya, seni, doa, kegotong royongan masyarakat itu tercover di situ. Seluruh warga masyarakat mulai dari RT RW, anak-anak bahkan orang tua semuanya ikut. Itu. Ini konsepnya berubah Pak dari segi acara ini. Oh iya. Dari segi acara ya, yang pertama tadi biasanya yang paling utama adalah tahtiman Al-Quran. Yang pertama tahtiman Al-Quran 30 juz dengan mengundang tahfidz Quran 1 orang. Terus yang menyimak itu sekitar 30 dari perwakilan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh agama, terutama imam musola, imam masjid, tokoh organisasi yang ada di Megawon itu kita undang sebanyak 30 orang untuk menyimak ya dari tahfidz yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Terus kemudian dilanjutkan untuk sehari berikutnya, biasanya Sabtu sore biasanya ya, tapi pernah ada kurban tapi biasanya Sabtu sore diadakan kirab yang disentralkan di 2 lokasi startnya. Yang pertama di sebelah barat Jarum, ujung barat itu dari wilayah RW 1
dan RW 2. Terus dari timur, dari Masjid Al-Mubarok itu juga 2 RW, RW 3 Bogol Dupang dan RW 4 Perumahan. Nah itu menjadi satu. Sekitar jam 2 start ya, jalan masing-masing dari arah barat dan timur terus menyatu di lapangan sepak bola. Nah di situ juga terus diadakan festival seni lah. Biasanya tampil tiap RT bebas, seni apapun boleh. Terus desa biasanya terbang papat, itu karena khas desa Megawon yang luar biasa. Terus juga tari bunyaho. Biasanya 2 itu ditampilkan. Yang lain adalah dari seni kemampuan RT masing-masing terserah. Nah, setelah itu, setelah adanya doa, sambutan dan sebagainya, yang terakhir adalah biasanya perebutan gunungan. Gunungan itu yang membuat pemerintah desa dan RW. Nah, maksudnya apa gunungan itu? Gunungan itu setelah didoakan, biasanya masyarakat itu punya apa ya? Seakan-akan itu memang mandi lah. Untuk buai si jiong itu yo ditaruh di kulkas, terus dibagi-bagi dengan keluarga. Maksudnya minta barokah gitu. Ada barokah di situ. Nah setelah itu biasanya kalau sudah selesai ya semuanya, malamnya kebiasaannya ada hiburan rakyat. Dulu yang pertama tahun 2014 kalau tidak salah wayang kulit. Terus 2015 ada nasi daria itu yang dari Semarang ya. Dari Semarang ada. Terus pernah ketoprak Wahyu Budoyo yang besar itu dari Pati. Ketoprak yang banyak ketoprak. Yang paling banyak ketoprak ya. Itu sering tampil. Saya kira itu rangkaiannya. Yang kelima Pak, di mana tradisi apitan itu dilaksanakan mulai dari daerah ke daerah, napa pripun Pak? Setiap RT RW napa untuk mengumpulkan masyarakat. Oh ya, itu tadi ya sudah nyangkut sedikit. Jadi sebelum acara itu dilaksanakan biasanya kan ada rapat menjelang Ramadan, menjelang puasa. RT RW organisasi dikumpulkan oleh pemerintah desa, diberi wawasan nanti acaranya temanya adalah seperti ini. Misalnya pernah ada tema sampah membawa berkah, pernah ya tahun 2019 atau 2018 itu. Berarti nanti harus mengikuti, RT-RT juga mengikuti tema tersebut, membuat pakaian dari sampah bekas itu. Gitu. Jadi terus setelah itu persiapan ya, baru RT-RT sudah mulai persiapan, biasanya mempersiapkan seninya, terutama kan seni lama. Biasanya bulan puasa sudah mulai, tapi hari raya tambah instan lagi, terus semakin dekat tambah instan terus seperti itu. Berarti tradisi apitan itu yang pertama kali ada niku berarti tahun 2014 niku. Iya 2014. Pertama kali adanya tercetuskan apitan niku dari sinten Pak Balai Desa? Iya, dari Pak Kades. Pak Kades. Iya. Dari Pak Kades. Berarti di Desa Megawon niku terkenal dengan apitan niku nggih? Nggih. Mulai tahun 2014 seperti itu, bisa dicek di YouTube misalnya ya, buka aja apitan, nanti termasuk Megawon salah satunya yang ratingnya di atas kelihatannya gitu. Karena apitan Megawon itu ratingnya rada di atas kelihatannya seperti itu. Oh ya tadi ada yang lupa acaranya. Sebelum itu semua acara, misalnya yang pertama tadi kan tahtiman Al-Quran ya. Biasanya kami sore, malam Jumat sore lah, pemerintah desa mengawali dengan mengirim doa ke makam-makam para leluhur. Mbah Ronggo di Tugu Kerajaan, Mbah Makam di Tugu Ungu, Mbah Sireng, ada 7 lokasi. Mbah Sireng Terdupang, Mbah Sadullah, Mbah Sadu itu ada di Bogor, ada 2, Mbah Buyut Lawa sama Mbah Gusti Gunung Jati. Nah itu
dengan membawa sedekah lah ya. Sedekah nanti juga habis itu dimaam di balai desa atau kadang diberikan ke tokoh-tokoh di wilayah sekitar itu biasanya gitu. Ingkung biasanya lah, ingkung satu-satu gitu acaranya itu. Sebelum apitan wonten tradisi mana mboten Pak? Yang di Megawan itu Nggih. sebelumnya enggak ada kelihatannya. Belum ada, ya? Iya, belum ada. Memang mulainya itu. Tapi katanya jauh sebelum itu. Sekitar tahun 70-an, saya sendiri belum tahu ya, cuman dari cerita itu kan. Ada semacam kirap bunyahu dulu itu. Yang kirap untuk tari bunyahu itu dari anak-anak muda, itu dari para sepuh ada. Katanya dengan ilmu kekebalan tubuh. Jadi pakai senjata gitu dulu. Ini kan nggak apa-apa ya. Katanya dulu gitu. Tradisi itu tiap tahun ada. Setiap bulan Maulid kalau tidak salah itu ada. Tapi kita belum mendalami sejarahnya secara mendetail. Dari tarian. Ya iya. Belum secara mendetail. Tapi ini pun suatu ciri khas dari daerah mriki gitu. Kalau tari bunyahu itu ya menjadi ciri khas tarian Megawan. Jadi anak-anak muda ngoten niku nggih Pak. Nggih. Anggotanya. Nggih, anak-anak muda. Mbak E mungkin pernah ikut ya? Iya, kan pernah ikut mewakili RW 3 mungkin ya. Terima kasih Pak atas informasi yang telah disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih ya atas dukungannya dan semoga menjadi karya yang luar biasa yang juga bisa mengangkat nama Desa Megawan khususnya di dunia akademik ya di Universitas Muda Kudus. Saya kira itu. Terima kasih juga. Jadi kelompok saya di Universitas Muda Kudus SD mengenai tradisi apitan ya Pak. Apa yang panjenengan ngertos tradisi apitan itu? Oh, masalah apitan itu mengangkat kebudayaan, ya, mengangkat kebudayaan atau adat istiadat yang sesepuh dulu dilaksanakan. Nah, ini istilahnya regenerasi biar tahu apa sih menggali adatnya ini apa desa ini. Nah, itu dikatakan apitan waktu bulan September Agustus. Nah, itu diadakan, akhirnya desa mengadakan setiap RW menampilkan masing-masing hasil wilayahnya atau hasil pertanian. Kalau di sini RW 3 khususnya itu hasil pertanian, contohnya padi, jagung, kedelai dan lain-lain. Itu ya istilahnya itu untuk dibikin gunungan untuk menampilkan ini loh wilayah RW 3, istilahnya itu. Nah itu biar istilahnya masyarakat regenerasi ini biar tahu supaya tidak lupa adatnya atau lupa tradisinya. Karena di sini kebanyakan kan petani, akhirnya mengangkat pertanian, hasil pertanian itu ditunjuk di waktu ada apitan setiap tahun sekali. Itu Mbak. Siapa yang mengelola tradisi apitan itu Pak? Itu terutama tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan disampaikan kepada Pak Kepala Desa, dan Kepala Desa itu langsung memberitahu atau sosialisasi kepada RT RW. Akhirnya terbentuklah atau kesimpulan setiap tahun diadakan apitan itu ya. Itu kapan tradisi apitan dilaksanakan? Itu bulan Agustus untuk supaya menarik sama 17-an. Akhirnya setelah 17-an diadakan apitan supaya dia regenerasi ini enggak kehilangan kebudayaannya. Kenapa di Desa Megawan diadakan tradisi apitan? Ya itu tadi mengembangkan melanjutkan regenerasi supaya tidak lupa sesepuh dulu itu setiap tahun itu ada mengadakan seperti itu, jangan sampai punah
karena itu kan adat si istiadat, ya toh, supaya dia melestarikan. Akhirnya masyarakat istilahnya sekarang kan globalisasi, jangan sampai adat istiadat itu lupa atau hilang, itu aja. Di mana tradisi apitan itu dilaksanakan atau ada di beberapa desa atau di mana? Itu di desa, terutama itu tadi setiap RT mendiri apa istilah mengadakan apa, akhirnya terkoordinasi sama RW, akhirnya 4 RW di sini kan Megawan ada 4 RW, setiap RW mengadakan apa hasil lingkungannya atau hasil tradisinya, itu yang diangkat setiap RW-nya. Itu. Terus bagaimana konsep tradisi apitan berlangsung? Itu di balai desa. Balai desa diadakan di sana, akhirnya dinilai tim dari kabupaten kebudayaan, pariwisata, atau bisa melihat mana yang istilahnya layak dipilih atau yang paling bagus atau masih mengembangkan tradisionalnya itu atau menggali kebudayaan yang sesepuh dulu dilaksanakan. Itu akhirnya nanti kan berlomba, itu 4 RW akhirnya berlomba mana yang lebih bagus. Ternyata akhirnya 1 dan 2, 3 itu di mana RW 1, 2, 3 penilaiannya Pak Kepala Desa, tim penilaiannya dari kabupaten, pariwisata, kebudayaan, itu Melibatkan banyak ya? iya melibatkan banyak. Akhirnya kan tahu, oh di sini Desa Megawan apitan ini toh. Nah kan itu. Akhirnya seperti di Jepang kan istilahnya apa? Buka apa sih? Jadi kan pernah ada masjid Bali. Akhirnya itu seperti itu kalau di Menara kan istilahnya buka luar. Nah itu contohnya itu akhirnya mengikuti oh daerah mana, daerah sini, inilah kebudayaannya. Intinya untuk mengingatkan regenerasi sekarang ini. Sekarang kan globalisasi, akhirnya anak-anak muda kan melupakan kebudayaan. Akhirnya dulu itu kuno kan itu sebenarnya nggak boleh. Karena apa? Akhirnya tahu silsilahnya. Oh orang adat dulu atau orang dulu itu seperti ini, gitu. Gimana? Ya terima kasih. Oke, saya pesan regenerasi. Jangan lupa adat istiadat, setiap daerah ada adat istiadat. Makanya kalau kemana saja adat istiadat itu pasti ada. Makanya ada pundan, ada sesepuh. Itu jangan sampai dilupakan. Karena apa? Itulah tradisi Jawa untuk mengangkat istilah silsilahnya budaya Jawa itu seperti itu. Dia punya silsilah masing-masing kan gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda regenerasi, jangan sampai menghilangkan adat istiadatnya supaya toleransi. Maka orang kuno kan istilahnya kebersamaan. Kebudayaan, kebersamaan, gotong royong di situ lah. Akhirnya orang si A, orang si B istilahnya gitu. Ayo bareng-bareng untuk istilahnya mengangkat budaya, tradisi orang dulu gitu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, Niku, apa tujuan dari gunungan saat tradisi apitan tersebut? Gunung. Gunungan. Gunungan itu kan di situ bahannya dari hasil alam. Walaupun ada yang tidak, tapi semuanya itu mayoritas dari hasil alam. Jadi kita itu niatnya wujud syukur kita. Ya, sudah dikaruniai alam yang bagus, hasilnya ya juga bagus. Nah, itu kita hasil dari alam itu kita atas demikian rupa sebagai wujud syukuran kita, rasa syukur. Jadi gunungan itu dari hasil alam ngoten nggih, Pak? Ya, ada yang tapi mayoritas hasil alam, ada juga yang seperti kemarin saya sampaikan betok. Betok itu kan hasil alam diproses. Ada gambarnya Pak? Ada Mas? Iya. Betok. Yang
kedua Pak, mengapa pada saat tradisi apitan berlangsung niku terdapat gunungan yang diberi percikan air dari tokoh agama? Sebelum ada apitan proses itu yang hari hanya itu berlangsung, kami kan mengadakan khataman Al-Quran. Dari khataman itu kita ada air suci di situ yang sudah didoai para ulama, para kiai se-Desa Megawan. Termasuk kita mendatangkan hafid ya, yang hafal Al-Quran itu. Air di situ itu sebagian ada yang diminta pada masyarakat. Nah, terus sebagian juga itu percikan dari hasil-hasil alam itu, supaya intinya itu bisa berkah. Air yang ada doanya. Doanya itu dipercikan ke keselamatan kita yang berupa gunungan, supaya Bagaimana cara masyarakat sekitar di Desa Megawan ikut untuk berpartisipasi dalam tradisi apitan? Tadi memang masyarakat itu kan kita harapkan untuk bisa ikut serta. Tapi kenyataannya kita tidak woro-woro sampai sedetail itu aja. Masyarakat sudah bertanya, Pak kapan apitannya? Pak kapan apitannya? Berarti itu kan pertanda masyarakat itu sangat antusias terhadap kegiatan apitan tersebut. Terus di sisi lain, selain masyarakat itu datang, ya, kita tahu datangnya itu kan tidak hanya sekedar datang dengan pakaian yang apa adanya, kan tidak. Biasanya pakai biasanya pakai seragam khas pada masing-masing. Ada yang seragam mungkin pakai kebaya, ada yang mungkin khas petani, ada yang pengrajin, ya. Terus ada juga pada saat dulu itu karsival, dan mereka menampilkan yang macam-macam dari bahan yang afal, bukan bahan baru, bahan afal. Bahan afal dirangkai sedemikian rupa, ada yang dari plastik, dari kertas. Bentuknya karsival, kayak karsival. Ya. Jadi sebenarnya masyarakat itu tidak kita oyak-oyak secara apa ya intinya, tapi masyarakat itu sudah mempunyai kesadaran sendiri. Bahkan sering tanya kapan apitan dilaksanakan. Ya. Dan selain itu juga membawa masyarakat biasanya apa ya istilahnya kayak apa yang dimiliki di wilayah tersebut dibawa. Ya, jadi saya itu setiap apitan berlangsung, saya di panggung dengan para tokoh dari RT itu biasanya ngasih ke, padahal itu dari desa enggak menyuruh. Iya, menyarankan ya, membawa. Tapi kadang ada yang membawa souvenir dikasihkan, ada yang membawa tumpeng dikasihkan, ada yang ya macam-macam lah sesuai kreasi dari apa masing-masing. Banyak itu yang terkumpul di panggung itu. Tadinya Pak, sejak kapan Bapak sebagai Kades mengetahui tradisi apitan? Kalau tradisi apitan itu kan di desa-desa lain, di wilayah lain itu kan memang sudah sering terlaksana dan banyak sekali. Ya. Jadi ide itu muncul ya kenapa desa kita kok tidak diadakan hal semacam itu. Karena itu kan tujuannya banyak sekali. Jadi apitan itu manfaatnya luar biasa. Yang pertama itu wujud rasa syukur kita, kita berdoa. Yang kedua
potensi masyarakat yang di masing-masing wilayah itu bisa terangkat. Tahu, nggak mungkin, ini yang sangat penting. Kebersamaan dan kekompakan ini yang sangat penting di suatu wilayah. Ya. Solidaritas. Iya, wilayah itu kalau nggak ada kekompakan bersamaan, jangan harapkan wilayah itu akan maju dan tentram. Pasti ya macam-macam. Jadi itu ya. Dan selain itu kita mengangkat tari itu yang dimiliki desa. Jadi acaranya kan untuk kan tidak hanya sekedar itu, seperti kemarin saya ceritakan, mulai kita berdoa mendoakan para leluhur di masing-masing wilayah. Setelah itu ada proses khataman Al-Quran, dan dari khataman Al-Quran itu kita siapkan air suci tadi yang sudah dibutuhkan. Setelah nanti akutan terlaksana, air suci itu nanti dipercikan ke gunungan-gunungan tersebut. Jadi air itu air doa, bukan hanya tidak sekedar air doa. Ya, harapan kita yang doakan itu para kiai, para ulama. Ya harapannya ya bisa berkah Supaya berkah. Terus di mana tradisi apitan pertama kali itu diadakan? Maksudnya untuk Megawan atau Pertama kali muncul ada Itunya apitan itu. iya, maksudnya di wilayah Megawan atau di lain daerah? Kalau di Megawan. Iya, Megawan. Megawan itu kan kita adakan di lapangan. Ya, walaupun ada yang di sini juga, tapi mayoritas di lapangan sepak bola. Yang sangat luas. Dulu apalagi dulu itu kan ada tari bunjahuk kolosal ya Mbak ya. Ingat tuh Mbak ya? Tari bunjahuk kolosal. Pesertanya itu 200-an orang aja. Jadi masing-masing RT itu kan punya penari. Setelah lomba tari bunjahuk itu biasa, para penari dari masing-masing RT kita kumpulkan di lapangan, ikut bersama rombongan, nanti yang penarinya di depan menari bareng. Ada banyak sekali. Setiap RT itu satu tim menari itu. Jadi dilakukan itu tari luar kolosal. Tari bunjahuk. Itu tahun berapa ya kembali ya? 2017 atau berapa? Ya, terakhir Pak, siapa orang yang pertama kali menemukan tradisi apitan di Desa Megawan? Sebetulnya gini, awal mulai ide itu kan ya dari saya. Ya, tadi karena kenapa di daerah lain itu ada, di sini tidak ada. Karena manfaatnya yang luar biasa tadi itu. Nah terus dari ide itu masukan-masukan, Pak, kalau hanya apitan, jaya-jayanya ada khas desa yang kita angkat di situ. Akhirnya, oh iya, dulu itu saya dari kecil itu sering dicerita ibu itu bahwa Megawan itu punya tarian khas namanya. Nah, dari situ kita rembuk bersama, oke kalau gitu kita telisik lagi tari bunjahuk. Bunjahuk itu kayak apa, pesertanya berapa, tarinya bagaimana. Akhirnya kenal, walaupun tidak sempurna ya. Dulu yang kurang sampai sekarang itu kalau dulu di
tari Bunda itu kayak ada mayoret. Tapi mayoret itu ahli bela diri. Ya, ahli bela diri. Sambil akrobat. Kayak debus. Tusuk jarum nggak apa-apa, makan kopi nggak apa-apa. Nah, itu yang kurang di kita. Ya, kalau penarinya insya Allah bisa mendekati. Cuma ini Kurang. dengan mayoratnya ini yang sampai sekarang mencari figur itu susah. Itu kan orang yang ahli Profesional bela diri, ngoten ya. ya, punya ilmu kekebalan. Nggih. Kalau ceritanya itu dulu itu ya kadang ditusuk sini terus pakai pisau Nggih. nggak apa-apa. Apa yang dibakar nggak apa-apa. Berarti sampai sekarang masih Itu cari Masih dicari. itu kan harus Bukan orang sembarangan ya, harus profesional. profesional dan bahaya nanti kalau itu dilakukan orang yang tidak profesional. Nggih. Ya, risikonya sangat tinggi. Jadi dari awal pemikiran itu kita rembuk bersama, akhirnya oke, kita bikin habitat. Terus kita mengangkat tari kita yang selama ini berkembang. Alhamdulillah bisa menjadi lancar. 2 tahun ini tidak karena ada Corona. pandemi. Ya. Sebetulnya masyarakat sudah tanya-tanya. Kangen. Ya. Nah, biasanya kan itu mulai setelah apitan malamnya ada panggung hiburan. Panggung hiburan itu macam-macam, ada kopra, ada wayang, ada dulu nasyid jariyah juga ada, terus ada qasidah dari Demak itu juga ada. Bisa diselenggarakan di lapangan ngoten. Iya, tapi nggak di lapangan sepak bola, kita pakai lapangan yang sebelah. Karena apa? Nanti kalau dipakai di lapangan sepak bola rusak lapangannya. Lapangan itu kan dirawat dengan baik. Terima kasih ya Pak atas informasinya. Jadi, Mohon maaf apabila ada kesalahan. oke ya. Selamat siang Pak, kami dari mahasiswa informasinya lagi lebih lanjut untuk pertanyaannya Pak. Apa sih Pak tujuan dari gunungan dalam tradisi apitan itu? Iya, itu adalah merupakan apa ya, semacam manifestasi persembahan ya, dalam tanda petik ya, persembahan dari warga desa Megawon ya untuk Tuhan Yang Maha Esa gitu, karena di situ juga didoakan dan isinya juga dari gunungan tersebut hasil bumi, terus makanan dan sebagainya. Jadi nantinya setelah gunungan itu dipanggul gitu ya sampai di lokasi, terus dikasihkan pada masyarakat, walaupun bentuknya biasanya rebutan karena mereka tidak sabar sebenarnya, tidak sabar terus Pada saat tradisi apitan berlangsung, kan ada gunungan di depan dulunya Pak. ya. Oh, nanti ada diberikan percikan air dari tokoh agama atau tokoh masyarakat. Oh iya. Nah, Apa itu? ya. Percikan air itu kan air itu adalah air yang sudah dibacakan doa ketika ada bacaan Tatimul Quran 30 juz itu. Nah, air itu ditaruh di dekat bacaan Al-Quran. Ternyata kalau kita lihat di bacaan-bacaan itu kan air putih kalau dibacakan doa ternyata juga ada khasiatnya kan gitu ya, dari penelitian Profesor Jepang itu. Nah, dari situ terus muncul ide bahwa dipercikan air itu maksudnya adalah itu memang air doa ya. Air doa yang berasal dari bacaan
taklimul Quran itu tadi. Ya. Bagaimana Pak cara masyarakat sekitar di Desa Magelang ikut berpartisipasi dalam tradisi apitan? Iya. Kemarin sudah sedikit kami singgung bahwa sebelum pelaksanaan apitan, tiap-tiap ketua RT dan organisasi kemasyarakatan dikumpulkan di balai desa, terus diberi pengarahan mengenai jadwal kegiatan apitan yang akan datang. Biasanya sebelum Ramadan, jadi masih ada jeda waktu sekitar 2 bulan untuk pelaksanaan tersebut. Nah, dengan maksud kenapa kok 2 bulan itu biar masyarakat bersiap, mempersiapkan diri untuk kegiatan apitan dimaksud, biar mempersiapkan diri lah. Sejak kapan Bapak sebagai pengelola mengetahui tradisi apitan itu? Pertama kali. Iya. Ya itu memang sejak tahun 2014 itu ya. Dari mulai ide awal dari Pak Kades, ide awal untuk pelaksanaan apitan ya. Sekitar 2014 awal ada ide awal gitu ya. Terus disampaikan ke perangkat desa, terus ke tokoh masyarakat. Bagaimana misalnya kalau kita adakan apitan yang isinya adalah doa-doa dan juga pentas kesenian menjadi satu kesatuan gitu. Terus masyarakat menerima. Nah, sejak itu terus dijadwalkan kira-kira yang pertama dulu itu kalau tidak salah sekitar bulan Agustus akhir ya, kita tanggal 31 Agustus atau berapa yang pertama itu tahun 2014. Jadi ada jeda waktu gitu. Di mana Pak tradisi apitan pertama kali diadakan, maksudnya apakah dari Desa Magelang itu sendiri atau dari beberapa tempat atau tradisi itu? Iya, kelihatannya di daerah lain juga ada. Iya. Ada banyak kalau apitan itu, istilah apitan, karena memang tradisi apitan ini selain di Megawon, dulunya juga di daerah lain ada. Iya. Yang isinya juga mungkin mirip lah, semacam pentas seni dan juga doa-doa itu. Jadi kita mengadopsi dengan penyesuaian di Desa Megawon. Siapa Pak orang yang pertama kali menemukan tradisi apitan di Desa Megawon? Mungkin bisa ada dari tokoh-tokoh masyarakat di sini. Kalau setahu saya memang Pak Kades, ya. Dari referensi di luar itu ya, memang Pak Kades, terus disampaikan ke tokoh masyarakat. Itu yang pertama kali memang isunya Pak Kades, bukan dari masyarakat. Masyarakat ngikut gitu. Pak, terima kasih atas maaf mengganggu waktunya. Kami dari mahasiswa banyak terima kasih Bapak memberikan informasi tradisi apitan di desa. Ya. Ya, terima kasih juga ya dari kami dan semoga bermanfaat. Apa saja tujuan dari gunungan saat tradisi apitan tersebut? Tujuannya itu Tujuannya untuk mengingatkan anak-anak generasi muda. Iya kan, tujuannya kan itu. Iya. Kalau itu nggak diadakan lagi, pasti generasi muda kan nggak tahu. Iya toh? Iya. Sekarang aja saya tanya, Anda para pahlawan kan nggak tahu lah. Iya. Seperti apa istilah penayangan G30 SPKI. Tahunya kan, oh itu pahlawan reformasi, revolusi kan 7 pahlawan. Tapi kan istilahnya ceritanya kan nggak tahu. Ya enggak? Nah, seandainya kalau nggak disetel, pasti nggak tahu lagi. Itu istilahnya menguri-nguri kebudayaan kan seperti itu. Iya. Siapa yang menghormati para pahlawan, berarti orang itu tujuannya kan juga kedepannya baik. Oh iya, perjuangannya bapakku dhisik kayak ngono. Seperti itu saja sebenarnya tuh. Ya toh? Iya. Saiki kayak mbahmu. Mbahmu kan orang mungkin anaknya ora kayak baik. Ya kan? Katanya sekarang ada pepatah.
buah jatuh tak jauh dari ya pasti akan terempet sedikit-sedikit gitu loh. Pasti ada, kan gitu. Nah kon gali sebenarnya ya aku nggak bisa mah wong aku ya ora asli wong kene. Nah gitu loh. Kalau gali yang sebenarnya itu yang tahu kan mbah-mbah yang masih hidup umurnya sudah 65 ke atas itu pasti oh ini loh nak dulu tuh mbah ini namanya itu sesepuh sini istilah punden lah. Nah, kan yang bisa mendirikan acara seperti itu kan. Nah aku kan nggak bisa mas, ya pendatang ya kan. Tahunya saya ikut tampil acara apitan itu kan gitu. Nara? Maksudnya yang dikoreksi ki apa? Yang dikoreksi kok ngahung-ngahung. Tujuan adanya sebuah tradisi itu yang berarti kan tadi kata Bapak kan untuk mengingatkan generasi ya, biar nggak punah. Iya, tujuannya kan itu. Biar nggak punah. Orang tua kan mengingatkan saja. Seperti ini, kowe kula dongakno mbahmu. Ya kan bener punah. Sekarang kan Allah wong wis mati. Ibaratnya ngono zaman saiki. Iya kan? Kasarane mah. Alangkah baiknya nek putu masih mendoakan baik atau masih mengingat masa mbah-mbah dulu, pasti arwah mbah ya mesti ingat putune atau canggahe warene, dak ngono. Nah, ada silsilahe kan. Mengapa pada saat tradisi apitan berlangsung terdapat gunungan yang diberi percikan itu? Oh itu. Keagamaan itu. Ya itu kan air sumur yang sudah didoakan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kan itu untuk keberkahan supaya apitan ini berjalan lancar, apa yang istilahnya diharapkan masyarakat mudah-mudahan tercapai. Kan itu seperti kayak nanggone Jogja lah. Nah, karena apa rebutan barokah. Nah, itu kan. Nah, sekatenan dah apa itu? Nah, itu kan dogi rebutan buah-buahan apa saja. Ya toh rebutan ngono. Ini untuk berkah. Pamane ana sing jiko, kenapa kamu sampai rebutan padahal itu kan ada di pasar. Rupanya. Nah, ini kan sudah dapat doa. Nah, tujuannya air percikan itu untuk biar barokah, berkah kan itu. Iya toh? Bagaimana masyarakat sekitar di Desa Megawon ikut berpartisipasi dalam tradisi apitan ini? Wah, meriah banget, Mas. Iya, karena di daerahnya kan tidak ada. Kebanyakan akhirnya dia berbondong-bondong sampai anak kecil-kecil sampai orang tua dewasa itu ikut bersama-sama menyaksikan, memeriahkan. Itu berarti dari Pak Kades memberi info langsung masyarakat ikut langsung ngoten nggih, Pak? Iya. Kan istilah pemerintah daerah, lalu pemerintah desa kan struktur organisasinya. Ya kan? Desa, RT RW, tokoh agama, tokoh masyarakat gimana tahun ini mengadakan ini. Ya terutama ya gunungan atau tumpengan lah. Nah, kan gitu. Gunungan itu tadi buah-buahan yang dirangkai sedemikian rupa dengan masyarakat yang biasa mengikuti gunungan istilah hasil bumi lah kan itu. Tujuannya hanya itu, Mbak. Untuk mengingatkan masa dulunya mbah-mbah tuh ini loh meriahkan. Kalau zaman dulu kan memang di desa pelosok-pelosok kebanyakan masih ingat. Kalau di desanya saya istilahnya kan nanggap ketoprak. Ya toh, buka luwur. Menduka arwahe. Akhirnya ya tokoh masyarakat, tokoh agama bersatu padu untuk mendoakan supaya terutama desanya dan warganya, rakyatnya khususnya itu keselamatan, kerja dengan dapat barokah, hasil yang melimpah, terutama istilah pekerjaan tani padi itu tadi. Yang diharapkan hanya itu, bukan masalah apa-apa. Sejak kapan Bapak mengetahui tradisi apitan? Aduh, sejak saya setelah jadi warga Megawon dan ditunjuk warga masyarakat tanpa ada istilahnya pilihan, tapi
masyarakat sudah menunjuk saya sebagai ketua RW. Nah, saya setelah itu baru ada apitan. Setelah itu apitan diadakan. Ya saya ada antusias toh, karena saya juga pendatang, saya tunjukkan kemampuan saya dan kebersamaan saya dengan warga saya, lingkungan khususnya RW 3. Akhirnya warga semangat. Nah, kesemangatan itulah harus pimpinannya harus menunjukkan, kan gitu. Tanpa ada kesemangatan pimpinannya memberi contoh yang baik, warga nggak akan mungkin mau berbondong-bondong mengerjakan atau melaksanakan apitan itu tadi. Nah, gitu. Di mana tradisi apitan pertama diadakan, Pak? Ya di desa Mas. Iya. Di mana? Di kantor desa. Di kantor desa. Iya, kan di kantor desa apitan tujuannya untuk akhirnya dikasihkan ke RW untuk setiap RW untuk merangkul 4 RT ya toh. 4 RT atau 5 RT itu untuk menyatu supaya istilahnya memberi ini loh hasil lingkungan seperti wungu kan bikin kurungan itu ya akhirnya yang ditampilkan ke kurungan. Nah gitu ya macam-macam penghasilan warganya sekitarnya itu sekitar RW-nya itu. Siapa orang pertama kali menemukan tradisi apitan di desa Magawan? Itu sesepuh Mas, sesepuh desa sini yang menemukan itu kan untuk yaitu tadi ibaratnya kalau sampean kingko 30 tahun atau 50 tahun yang akan datang akhirnya kan dhisik ku kene ku ana ngene nang. Nggih. Baca lagi ku ngomong petinggi nak menawa kudu disetujui yang kok ndek bukan ambi sesepuh-sesepuh agama kene ambi tokoh masyarakat. Nah, itu pasti akan dibicarakan atau disosialisasikan dulu. Kalau warganya oke, baru tingkat RW, desa, pemerintahan desa seguyup oke, ini ada anggaran kan gitu. Pasti ada anggaran. Dulu saya waktu itu pertama kali dikasih anggaran per RW itu 750 1,5 juta, 1 juta, terus kedua kalinya 1,5 juta itu mah. Itu saja saya bagi per RT ya Pak, RT sini ada RT 4 RT Itu satu RW, Pak? iya 4 RT saya kasih dia 300-an kan masih 300 4 kali 3 kan 12 kali 3.500 ya RW nya cuma 300. Kenapa bisa? Ya itu tadi semua pimpinan kalau dia memang mau menunjukkan ayo keseguyupan masyarakat lingkungan khususnya wah berani korban itu pasti akan menampilkan yang terbaik. Tapi kalau dia hanya cuma alah anggaran semene ya wes semampune ya itu tadi tergantung individunya ya toh. Nah itu tergantung individunya. Kalau memang dia baik ya itu tadi berani modal udahlah nggak usah dipikir habis berapa kita puas ya toh. Kalau orang kan penting kita bagus puas akhirnya tidak masalah habis berapa tuh tidak dipikirkan gitu. Iya Pak, baik terima kasih ya Pak. Oh gitu. Cuma itu apa latar belakang yang membuat tradisi tersebut dinamakan tradisi apitan? Jadi seperti yang saya sampaikan terkait kenapa atau latar belakang kenapa apitan itu diadakan ya. Jadi pokok intinya memang dari kami dan masyarakat itu apitan itu kan wujud ungkapan rasa syukur ya. Jadi kami ingin mengungkapkan rasa syukur itu kepada yang kuasa yang sudah memberi kenikmatan ya, dan itu bisa dilaksanakan secara serempak seluruh masyarakat Desa Magawan ya. Selain itu juga kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya sebetulnya manfaat dari apitan itu kan sangat luar biasa sekali ya.
Selain wujud rasa syukur, kita juga berdoa memohon Yang Maha Kuasa untuk diberi keselamatan. Juga yang terpenting persaudaraan, kekeluargaan, kekompakan, persatuan yang ada di masyarakat ini tetap bisa dijaga, ya. Terus yang terakhir, kami juga bisa mengangkat peninggalan seni yang bersejarah di desa Pegawan. Siapa saja yang berpartisipasi dalam tradisi apitan? Nah, sebetulnya untuk partisipasi di apitan ini semua elemen masyarakat, ya. Dari mulai pemerintah desa, terus Bapak Ketua RT, Ketua RW, dan seluruh masyarakat yang ada ini juga semuanya nyengkuyung adanya kegiatan ini. Karena tanpa mereka kegiatan apitan ini tidak bakalan mungkin seperti yang terlaksana kemarin, ya. Ya, selain itu juga dukungan dari pihak kecamatan maupun pihak kabupaten, khususnya di Dinas Pariwisata. Selanjutnya, kapan tradisi apitan dilaksanakan dan adakah ketentuan menyelesaikan acara tersebut? Maksudnya menyelesaikan sampai kan biasanya di bulan Apit, Pak. Iya. Bisa atau 1 bulan. Oh, bulan itu ya. Jadi apitan itu kan biasanya, nah ini biasanya, tapi ada yang tidak. Iya. Mayoritas dilaksanakan di bulan Apit atau Dzulqa'dah itu, ya. Jadi mayoritas bulan itu karena dulu perhitungannya dari orang-orang tua, ya saya kurang tahu ya. Karena saya yakin kenapa kok apitan itu di bulan Dzulqa'dah itu pasti ada perhitungannya. Kayak di bulan apa niku Suro atau bulan itu kan kita punya sugesti bahwa Suro bulan awal bulan Muharram itu kan kita diharapkan tidak banyak kegiatan, kita harus banyak berdoa, ya, dilarang apa-apa, itu semuanya kan pasti ada perhitungan. Mengapa tradisi apitan diselenggarakan dengan latar belakang tersebut? Sebetulnya gini, memang yang namanya apitan itu kan tujuannya kayak gitu, ya. Pertama, waktu pelaksanaan. Yang kedua, siapa saja yang ikut di dalam pelaksanaan tersebut. Mungkin kalau yang ikut dalam pelaksanaan itu hanya cuman aparat pemerintahan desa, mungkin tidak bisa dikatakan apitan karena itu semua warga yang ada di Megawan terlibat. Intinya hal itu adalah kegiatan seluruh masyarakat. Yang selanjutnya, di mana tradisi apitan pertama kali diselenggarakan? Untuk yang pertama kali di Desa Megawan ya ini ya, lokasinya ya yang dimaksud ya, kita melaksanakan di lapangan sepak bola. Karena dengan pertimbangan peserta yang banyak, ya. Yang kedua tidak terlalu mengganggu lalu lintas, ya. Juga dari segi keamanan. Yang terakhir, Pak, bagaimana konsep awal terbentuknya sebuah tradisi apitan itu? Gini, untuk konsepnya, konsep pelaksanaan, kita melihat
wilayah-wilayah mana saja yang sudah melaksanakan apitan. Jadi apitan di Desa Megawon ini kan memang baru saja kita laksanakan di tahun 2012 kemarin. Sebelum itu kan sudah banyak desa-desa yang mengadakan apitan atau juga yang disebut dengan sedekah bumi. Ya. Jadi kita melihat bagaimana proses apitan yang ada di desa lain. Terus setelah itu kita kaji ulang bersama tim, ya, bersama tim dengan disesuaikan acara yang ada di Megawon. Mungkin desa lain itu hanya perayaan saja, hanya jalan. Nah, tapi untuk desa Megawon ini kan ada rentetan kegiatannya. Mulai pra-acara sesuai yang sudah saya ceritakan tadi kemarin. Pra-acara itu kita sudah mendoakan para sesepuh. Setelah itu kita ngaji bersama khataman Al-Quran. Terus setelah khataman nanti prosesi apitan. Setelah selesai prosesi apitan biasanya malam harinya diadakan hiburan rakyat. Ya. Jadi kita sesuaikanlah dengan apa yang kita laksanakan di kegiatan tersebut. Dulu pernah Mbak ada sebelumnya lagi ada expo, kan? Ada beberapa kali kita mengadakan expo ya. Kita mengadakan expo selama ada yang 1 minggu, ada yang 3 hari. Ya, itu juga sudah beberapa kali kita laksanakan. Pak, terima kasih atas info dari tradisi apitan tersebut. Mohon maaf telah mengganggu waktu panjenengan. Kami dari mahasiswa UMK khususnya mengucapkan banyak terima kasih. Nonton ya. Kemarin itu kan jenengan jam berapa Pak? Saya belum bisa memastikan. Saya khawatir jam 8 Mbak. Nanti jam 8 saya ada acara. Atau jam 9, jujur jam 9 saya ada acara. Saya nggak berani. Nah ternyata tadi jam 8 pun sudah ada tamu yang Pak, terima kasih telah diberikan waktu untuk kami wawancara yang ketiga kali. Kami akan mewawancarai yang pertama niku apa latar belakang yang membuat tradisi tersebut dinamakan tradisi apitan. Adakah syarat tertentu menurut itu? Iya. Jadi kenapa kok dinamakan apitan ya? Itu karena memang pelaksanaannya di bulan Apit. Bulan Apit penanggalan Jawa. Kalau istilah penanggalan Arab, Apit itu adalah Dzulqa'dah. Kenapa kok Apit di Jawa itu? Karena di Apit dicepit ya, 2 hari raya Idul Fitri dan hari raya Kurban. Makanya wong Jawa lebih mudahnya adalah bulan Apit, bulan yang dicepit 2 hari raya. Makanya terus diadakan apitan itu di bulan Apit, terus dinamakan apitan. Caranya seperti itu. Yang kedua, siapa saja yang berpartisipasi dalam tradisi apitan? Ya, kalau di Desa Megawon yang berpartisipasi adalah semua komponen masyarakat. Misalnya RT RW semuanya ikut. Terus organisasi kemasyarakatan, baik itu kepemudaan maupun organisasi kemasyarakatan, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, remaja dan sebagainya. Bahkan anak-anak pun ikut. Misalnya dari kelompok masjid ya, biasanya mengeluarkan terbang papat. Ada juga dari memang ada dari IPNU PPNU itu juga ada. Dari organisasi lain, misalnya Muslimat, ibu-ibu, PKK itu juga mengeluarkan semuanya. Jadi semua komponen masyarakat bersatu untuk menyukseskan apitan ini. Yang ketiga, kapan tradisi apitan dilaksanakan dan adakah ketentuan menyelesaikan acara tersebut? Ya, tadi sudah kita singgung, yakni pelaksanaannya adalah di bulan Apit ya. Dan ketentuannya biasanya ya ketentuannya secara umum lah. Secara umum ketentuannya nanti dirapatkan terlebih dahulu, diadakan tema tiap tahun, temanya berubah-ubah.
Dulu yang pertama temanya apa ya? Yang pertama itu tahun 2014. Kalau tidak salah temanya adalah kebudayaan. Jadi semua budaya ikut. Semua budaya silahkan ditampilkan. Terus ada lagi tahun kalau tidak salah 2019 atau 2018 temanya juga berubah lagi, yakni sampah membawa berkah. Nah, masyarakat diminta untuk berkreasi lewat sampah-sampah. Jadi pakaian menggunakan sampah plastik dan sebagainya seperti itu. Tiap tahun berubah. Yang keempat, Pak, mengapa tradisi apitan diselenggarakan dengan latar belakang tersebut? Iya, karena tema tersebut ditentukan biar tidak ada kebosanan ya, biar tidak ada kebosanan. Biar kalau konstan terus menerus itu kan nanti masyarakat akan bosan. Nah, termasuk di seninya, di hiburannya itu juga berubah-ubah. Yang pertama dulu wayang kulit. Wayang kulit. Terus itu tahun 2014, 2015 ada Nasdaria Semarang. 2016 ada ketoprak dari kain padi. Terus 2016 ya, 2016 juga ada pentas seni campur sari. Terus 2017 ketoprak lagi Wahyu Budoyo yang sangat terkenal itu, jadi sangat ramai dulu, bertempat di timur lapangan itu loh, ada tempat kosong itu ketoprak itu kalau katanya sih ketoprak nomor 1 ya di wilayah Pantura itu. Terus tahun selanjutnya juga ada ketoprak, biasanya lebih banyak ketoprak karena masyarakat paling menerima seni itu. Yang kelima, Pak, di mana tradisi apitan pertama kali itu diselenggarakan? Maksudnya di Desa Gaul ini. Lokasinya di halaman balai desa ini. Itu ada warung itu, utaranya itu ada tanah kosong, dikasih panggung gitu. Jadi panggungnya panggung alam, panggung di jalan ya. Di jalan itu 2 tahun 2014 dan 2015 panggungnya memang berada di jalan raya. Jadi startnya dari lapangan ya, dari lapangan sepak bola terus ke sini. Pentas seninya juga di jalan, ditutup mulai jam 1 siang sampai kira-kira jam 5-an jalan ditutup. Pertamanya di situ. Yang terakhir, bagaimana konsep awal bisa terbentuknya sebuah tradisi apitan? Ya itu karena pemikiran dari Pak Kades, bagaimana supaya pembangunan di Desa Megano ini berimbang, baik itu pembangunan berupa fisik maupun secara psikologis. Nah, pembangunan fisik ini sudah terlaksana, misalnya pembangunan jalan, pembangunan gedung dan sebagainya. Namun masih kurang pembangunan di bidang psikis atau psikologi atau spiritual. Salah satunya adalah kegiatan seni dan juga doa-doa. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan refreshing lah kepada masyarakat. Itu sangat penting ya. Saya contohkan misalnya di tingkat negara ada kegiatan PON, ada kegiatan pentas seni kolosal dan sebagainya nasional. Itu kan tujuannya untuk memberikan rasa gembira kepada masyarakat. Kira-kira seperti itu konsep awalnya. Terima kasih, Pak, sudah memberikan informasi kepada kami. Kami selaku menjadi mahasiswa Universitas Mulia Kudus, terima kasih sekali pada Bapak dari awal sampai akhir setelah direpoti terus. Ya, terima kasih. Apa latar belakang yang membuat tradisi tersebut dinamakan tradisi apitan? Latar belakangnya itu untuk mengingatkan regenerasi supaya apitan atau kebudayaan adat istiadat itu enggak hilang. Siapa saja yang berpartisipasi dalam tradisi apitan? Seluruh warga Desa Krandon.
Desa Megawon dibentuk sosialisasi di desa atau desa kan agar mendatangkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, gitu. Itu akhirnya dirembuk di kantor desa Megawon, supaya diadakanlah tradisi apitan supaya kapan tradisi apitan dilaksanakan dan adakah ketentuan menyelesaikan acara tersebut? Diadakan pada bulan Apit atau bulan Agustus, selesai Agustus. Itu kebanyakan bulan-bulan itu sesuai dengan kata-kata apitan orang Jawa kan bulan Apit itu. Nah, untuk meriahkan penyelesaiannya ya supaya istilahnya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda itu saling menyatu, membudayakan adat istiadatnya itu tadi biar enggak hilang atau enggak dilupakan regenerasi sekarang gitu. Mengapa tradisi apitan diselenggarakan dengan latar belakang tersebut? Masyarakat ini untuk apa Pak gunanya tradisi apitan itu? Oh, untuk masyarakat itu tadi. Ya untuk masyarakat supaya dia selalu menguri-nguri kebudayaan itu tadi, gitu. Karena apa? Kalau nggak ada istilahnya ditiadakan apitan atau menguri-nguri kebudayaan adat Jawa, itu nanti ya akhirnya ya hilang adat istiadat. Apalagi sekarang kan globalisasi, sekarang kan serba canggih, masalah adat istiadat seakan-akan diabaikan, khususnya regenerasi sekarang. Nah itulah diadakan supaya orang-orang dulu itu mengingatkan, atau orang sesepuh-sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda saling mengingatkan supaya adat istiadat ini tidak hilang begitu saja. Di mana tradisi apitan diselenggarakan? Di Desa Megawon, ya diadakan di Desa Megawon, kantor desa, istilahnya untuk meriahkan Desa Megawon ini, mengadakan apitan rakyatnya biar ada kesemangatan, kebersamaan, terutama istilahnya mengingatkan itu budaya apitan itu sendiri. Dan terakhir, bagaimana konsep awal terbentuknya sebuah tradisi apitan? Terbentuknya itu dulu sesepuh-sesepuh yang nguri-nguri kebudayaan itu selalu mengingatkan setiap tahunnya. Ya, pilih sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, selalu mengingatkan yang menjabat kepala desa atau memimpin di Desa Megawon ini setiap tahun itu mengadakan apitan supaya budaya apitan itu tidak hilang begitu saja. Ya. Ya, terima kasih Pak. Sekaligus untuk keamanan acara ini mohon kepada Bapak dan Ibu yang tepat di depan panggung kehormatan untuk bisa bergeser.
yang tiga Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh penonton untuk bisa menepi lebih mundur sekali lagi kepada seluruh penonton untuk memberikan tempat yang luas kepada tari kundian. Mari kita ikuti dengan hikmat acara Tari Bunyahong ini. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, inilah gunungan yang pertama dari perwakilan Desa Megawon. Yang pertama dimohon perkenan Bapak Kiai Haji Surahman untuk memberikan cipratan air yang sudah kita doakan bersama sejak tadi pagi dengan pembacaan Quran 30 juz dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh warga Desa Megawon senantiasa mendapat limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya,
dan desa Megawon benar-benar menjadi desa yang gembah lipah loh jinawi. Berikutnya rombongan dari perangkat desa, kepala desa dan seluruh Bismillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang kami hormati para tokoh, sesepuh, ulama, romo-romo kiai yang selalu kita ikuti segala maintu hasanahipun. Yang kami hormati pula beliau Camat Jati, Bapak Andreas Wahyu, dan juga beliau Bapak Camat Menjobo yang alhamdulillah pada siang hari ini masih berkenan bergabung kepada kita semua. Bapak Kapolsek Jati dan Ramil atau yang mewakili, juga di sini hadir beliau Bapak Sekretaris Kecamatan Jati, dari Ketua BPD Desa Megawon Bapak Nai. Hadirat Allah dalam kirab budaya, festival budaya dalam rangka hari jadi Kabupaten Kudus besok di bulan September. Dan perlu kami sampaikan bahwa setiap tahun kita mengikuti kirab dengan menampilkan berbagai kearifan lokal budaya yang ada di masing-masing wilayah kita. Kalau kemarin adalah tradisi lentok, dan insya Allah tahun ini bulan September nanti giliran potensi yang ada di Desa Megawon yang sebentar lagi akan sama-sama kita saksikan, nanti kita bawa ke event daerah di kabupaten. Inilah tari Bonyaho. Kami persilahkan kepada tari Bonyaho karena akan dipentaskan secara kolosal. Iya, ditoto dulu Bu. Karena di masing-masing gunungan itu juga ada penari Bonyaho-nya Ibu. Kami tidak bisa menyaksikan penari yang ada di masing gunungan yang ada di belakang panjenengan. Untuk gunungan RW 3 dan RW 4 minta tolong diajukan Pak. Sampun Mas, sampun. Sekali lagi untuk mendapatkan dokumentasi yang maksimal, Bapak dan Ibu dimohon yang tidak berkepentingan jangan melintas di depan panggung kehormatan. Kami informasikan kepada Bapak dan Ibu tamu undangan, penari terkecil kita usia 4 tahun dengan penari paling senior usia 53 tahun yang berada di sisi barat. Sekali lagi yang tidak berkepentingan mohon tidak melintas di depan panggung kehormatan.
goyang goyang ayo goyang 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 Kembange goyang digoyang irama kandang bersenang-senang sambil berdendang goyang ke kanan dek goyang ke kiri mas jangan mabukan terus lupa diri janganlah loyo sebelum masuk isine sapo jenenge kecil aku gak loyo nyembri kabar Istighfar. Ya Hayyu Ya Qayyum. Subhanallah wa bihamdi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan, kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.